السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah telah memberi nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan juga nikmat kawa berkumpul kembali di tempat kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita doakan tuan rumah sekeluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Dan juga kita yang mendoakan mudah-mudahan kai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kita sampai halaman 14, masih membicarakan tentang adab berpagi-pagi atau adab imbah sembahyang subuh atau adab bangun guring sama. Yang ke-10, hendaklah mencari nafkah yang halal pada siangnya. Ini bagi orang nang begawi, terutama orang nang punya tanggungan seperti sudah punya istri, sudah punya anak, sudah menikah artinya, maka dia diwajibkan untuk begawi mencari nafkah yang halal. Contohnya seperti manuri atau tolak kapomaan atau berdagang, bertoko, berjualan, kan mencari nafkah yang halal di siang harinya, di pagi-pagi itu. Tapi setelah kita mengerjakan semua kewajiban kita, sembahyang subuh sudah, berwirid sudah, sembahyang isyraq sudah, lalu kita menggawi urusan dunia ini, karena kita nih karawa akhirat berataan, perlu juga kita dunia, perlu juga kita mencari duit, perlu juga kita makan, itu nah. Tapi kita mencari dunia untuk akhirat, gitu. Dengan niat orang mencari nafkah nih, agar anak dan istri hidup tidak meminta-minta. Jadi misalnya kita sudah punya istri, sudah punya anak, lalu kita begawi nafkah lah, halal lah. Nah itu jangan lupa berniat sebelum turun begawi, berniat saya aku mencari nafkah yang halal untuk menafkahi anak dan bini. Nah, supaya anak biniku ini kadang meminta-minta lawan orang, kadang mengemis-ngemis lawan orang, kadang berhutang-hutang lawan orang. Dan supaya niat yang kedua tidak termakan yang haram. Kita berusaha yang halal kan, menghasilkan yang halal supaya kita kada becucuntan, supaya kita kada menggawi yang haram, supaya jangan jadi maling, jangan jadi perampok. Nah itu niatnya supaya kita kada makan yang haram, karena kita mencari yang halal supaya makan yang halal. Dan bila kita makan yang halal, maka nyaman beribadah gitu. Tapi kalau orang makan yang haram, itu berat beribadah, poler beribadah. Bahkan kita nukar baju berapa, misalnya baju harganya 50.000, 100 rupiah ada nang haram. Nah itu kita memakai baju itu sembayang bisa kada terima Tuhan sembayang kita, karena tercampur nang haram. Nah gitu.
supaya tidak termakan yang haram ataupun yang syubhat. Syubhat itu antara haramkah halalkah. Nah, jadi lamun kita tetap menang syubhat lah, lebih baik kita tinggalkan aja. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, ujar Nabi. Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Contoh sesuatu yang syubhat, bila kita tetamu duit di jalan atau tetamu dompet di jalan. Tetamu duit di jalan, ujar guru kita, itu kita wajib kita mengambil. Kita kada wajib menyimpankan, biarkan aja, taruh saja kita. Soalnya itu syubhat. Syubhat lain kayak ulun di masjid lah. Di masjid itu sering orang ketinggalan barang, bisa ketinggalan HP, ketinggalan dompet. Nah, ulun itu karena ulun nih bertugas di masjid, maka ulun berkewajiban menyimpankan supaya orang kita datang mengambil ke ulun. Tapi kalau di jalan, bukan daerah kita, bukan rumah kita, itu walaupun misalnya duitnya semiliar misalnya, kita kada berkewajiban mengambil itu. Kita taruh saja, karena itu syubhat. Nah, halal kada, haram kada antara gitu. Nah, gitu. Amonnya serangan pajar bang ya, itu nyata haram lah. Nah, misalnya PI misalnya jadi caleg, kalau minta dukung lawan buahan jamaah Majelis Nurul Mustafa, sekali paginya beratuk PI. Nah, minta dukungan kita misalnya ya bang ya Allah, lalu memberi duit misalnya 2 juta seorang saya. Nah, kayak betul itu iman kita situ diuji. Ada 2 juta tuh kan nukar HP ya Allah. Nah itu menkawa jangan ya Allah, jangan diterima. Semiliar bang, nah, itu berat lagi kita menolak tuh. Itu serangan pajar. Terus ini bagi suami. Nah, bila sudah jadi sudah kawin, sudah jadi suami, bisi istri, atau orang yang punya tanggungan, kada mesti suami lah, misalnya kayak PI misalnya lah, menggaduh anak kemanakan misalnya, karena kuitannya meninggal, lalu ngumpat paman PI menanggung. Nah, PI punya tanggungan juga. Nah, bacari ya PI kesan mau kosi anak kemanakan, atau misalnya amat misalnya isi panti asuhan, maka anak yatimnya cewek berataan. Nah, jadi punya tanggungan itu wajib bercari untuk menafkahi. Nah, itu pada masih suami lah, punya tanggungan nafkah dan memberikan rumah atau yang lainnya. Nah, kita jadi suami ini kan kada mau bang kita sudah kawin tuh jadi gelandangan atau di bawah kolong jembatan misalnya, mesti kita menyiapkan rumah walaupun menyewa misalnya ya Allah. Atau misalnya 4 pintu halus satu mat kalau baju ya Allah. Nah, atau yang lainnya. Nah, bagi perempuan itu kiralah ingat koma titiknya di dalam. Nah, tanggungan nafkah di situ titik koma situlah. Nah, itu tugas suami, tugas laki-laki. Nah, tugas bebinian bang, nah inilah, dan membersihkan rumah atau yang lainnya bagi perempuan. Nah, itulah. Kalau bagi bebinian atau istri, kan istri inya kada bacari, nama bacari itu laki kan wajib. Nah, bagi istri inya bersimpun di rumah, memasak di rumah, mencuci pakaian. Bagi bebinian walaupun itu kada wajib, tapi sunnah gonol pahalanya. Jadi kita orang Indonesia ini bersyukur benar. Kenapa?
Karena bila kita kawin itu kita dituntut oleh pihak pembinian menyediakan pembantu dalam rumah tangga. Tapi kalau yang kawin di Arab, ujar harus menyediakan gedung, menyediakan pembantu. Makanya ada bubuhan TKW. Bubuhan kita TKW itu lah ke Arab tuh jadi pembantu Arab. Nah, tapi kita di Indonesia ini asal kauman jujur aja, ya Allah, sudah diterima. Kada perlu, kada dana, harus menyediakan gedung, harus menyediakan kendaraan, harus menyediakan pembantu. Nah, kita di Indonesia ini alhamdulillah benar, bini kita akon aja mengurusi rumah tangga. Adalah bini pian yang jadi akan mau membantu ya ulun yo bertetapas. Ulun kada akon bebasuh, ulun kada akon bemasak. Kada bini kita bukan itu. Tapi dengan kerelaannya hanya akan memasak, menggaduh anak kita, nyusui anak kita dan sebagainya. Membantu nyusui kita pulang malam misalnya tak. Nah, ini kada ada mahar gaji. Ya lah, tapi kita wajib memberi nafkah. Memberi nafkah. Nah, bebinian walaupun yang kada wajib memasak, kada wajib bersapu, kada wajib. Tapi kalau melayani laki wajib apa? Tapi gonal pahalanya memasak itu, nya bersihin pun rumah itu. Nah, itu bagi perempuan. Nah, dan menuntut ilmu bagi para pelajar nih, bukan pian yang belum begini, nang masih sekolah nih. Jadi pagi-pagi kan tulah sekolah, kalau menuntut ilmu, nah apalagi ini menuntut ilmu agama, gitu. Nah, kita artinya kita tuh jangan menganggur, jangan menganggur. Ada yang kita gawi, karena ada hadis Nabi, Allah Taala cinta kepada seorang mukmin nang berusaha. Dan Allah Ta'ala kadang katuju dengan seorang mukmin nang pengangguran. Maksudnya pengangguran kada dulu untuk akhirat kada juga, untuk dunia kada juga. Jadilah sesuai profesi kita. Amun kaya pian menurih aja ya Allah, usaha berdagang aja misalnya, atau berjualan aja, pian sekolah. Ada kegiatan yang positif lah. Amunnya nongkrong di warung ya Allah, pada dagawian botang itu kurang bagus itu ya Allah. Kenapa kah? Mengunjung nggak? Salah dagawian munjun, tapi menunjun di perumahan orang udah boleh malah. Munjun di sungai itu kan maupun balataan tuh, umum aja tuh. Nah, ada kegiatan kita. Lamun misalnya kadida lalu gawian apa? Barang begawi kesan akhirat barang. Kenapa? Melama sini ditolak, melama sini kadidi menurih kada bisa, bohong kada bisa. Anu aja sudah, banyak maca selawat aja sudah. Mungkin kau begawi dunia, begawi kesan akhirat barang. Bagi banyak maca selawat kah? Nah, banyak maca istighfar kah, baca tasbih kah itu sudah. Artinya jangan ada kita ini pengangguran, ada nang digawi itu. Itulah amunnya orang baca selawat saja hari-hari itu cocok aja bagi orang yang ada di tanggungan. Menurut orang di tanggungan harus berusaha cari supaya menghasilkan duit kan. Soalnya anak mau pentol, bini anak bakso dan sebagainya kan perlu duit tuh. Dan menuntut ilmu bagi para pelajar supaya hidup senang, damai dunia akhirat. Nah, jadi terutama bagi kita nang begawi apa aja nang penting halal lah. Nah, itu perlu juga kita berilmu, karena disebutkan dalam riwayat ini kada ada situ, ini keterangannya di lain lah. Orang nang berusaha itu ada terbagi kepada 5 macam. Orang nang berusaha begawi mencari nafkah itu terbagi kepada 5 macam. Nah, ada macam yang pertama, dia meyakini rezeki itu datang dari Allah dan rezeki itu juga datang dari usaha. Itu adalah golongan orang yang mensekutukan Allah dengan usaha. Kafir tuh, udah boleh lah. Jadi jangan kayak ini, dia begawi apakah one bos harusnya, lalu digaji bos.
Bila pian meyakini gaji itu datang dari Allah dan datang dari bos, nah itu salah. Bila pian meyakini rezeki itu datang dari Allah dan dari manusia atau dari usaha, buktinya apa? Mun aku kada berusaha aja, aku kan dapat gajian ini aja. Nah, itu salah tuh. Salah. Usaha itu makhluk. Sebab dan usaha itu kan memberi bekas. Orang kalau diberi Tuhan rezeki, berusaha adakah dapatnya rezeki. Tapi kenapa jadi kita disuruh berusaha? Karena kita mengamalkan syariat. Tuhan menyuruh usaha. Jadi bila kita berusaha tuh dapat pahala kita. Masalah dapat hasilnya kadakah? Dapatkah? Kadakah? Itu urusan lain. Yang penting bila kita berusaha, kita menjalankan syariat, kita dapat pahala. Kayak orang tuh berjualan, yalah. Berjualan. Ini berjualan ini mengamalkan syariat. Niatnya nih. Ini meyakini nang memberi rezeki itu Allah, bukan usaha. Usaha ini sebab saja. Tuhan memberi rezeki tanpa sebab tak ada kah? Kawai. Nah, soalnya berjualan sehariannya ada payu. Berjualan seharian ada payu sampai buruk, sampai basi jualannya tuh. Nah, inya walaupun rugi di segi ekonomi kadang nukari, tapi inya dapat pahala. Dapat pahala karena inya menjalankan syariat. Masalahnya kada diberi rezeki hari itu memang takdir hari itu kada dapat rezeki lah. Nya ada juga ini. Hanjar ikam mau ada bisa jar menawarkan habis ikam kada dapat duit dia betuhuk menawarkan di sosial media di status memposting ini kada dapat duit hari itu dasar kada payu juga ya. Tapi lah mendasar takdir Tuhan memberi rezeki hari itu dia begadang di rumah tutup aja tokonya aro diteleponi orang aku ora nukaran jar tolong ya Rano bukakan tokonya nah itu lah. Jadi kita harus meyakini dulu bahwasanya rezeki itu yang memberi Allah. Yang memberi duit kita itu Allah. Bukan usaha, bukan bos. Ini bicara hakikat lah. Bila kita berkeyakinan nang memberi duit itu bos, ini hakikat lah, bicara hakikat atau usaha. Buktinya mau ada berusaha karena kalau dapat duit ya bawa diri itu. Nah itu musyrik, itu syirik, salah. Itu jadi kita jangan golongan orang yang salah inilah. Kita berusaha, tapi bila kita dapat rezeki mengatakan itu Allah Taala yang memberi, kada ada yang lain. Adapun usaha tuh itu syariat aja, ikhtiar aja dan ikhtiar syariat itu kada memberi bekas. Sebab tuh kada memberi bekas. Nih jadi kita jangan termasuk golongan ini lah. Jangan termasuk golongan ini. Bila kita dapat rezeki katakan di Tuhan yang memberi, ada yang lain gitu nah. Ada campur tangan manusia. Lah. Nah kayak itu. Ada golongan yang kedua, orang yang berusaha mencari rezeki, inya meyakini rezeki itu datang dari Allah, tapi inya ragu-ragu. Di hatinya tuh ragu-ragu. Bujuju ayakah ya Tuhan nih memberi aku rezeki kayaknya kadakah ada ragu-ragu itu yang orang golongan orang munafik yang hatinya ragu-ragu. Kita jangan kayak itu. Kita meyakini Allah memberi kita rezeki, amunnya takdir sampai kita pasti ke kita itu. Tapi lamun kada takdir kita dapat rezeki, ya kada dapat doa. Jangan kayak ini, bujur juga aja Tuhan kita memberi aku rezeki kadang-kadang. Udah kayak ragu-ragu gitu nih. Udah kayak kadang meyakini tuh. Ya jangan kayak itu. Tuh orang munafik kita, orang munafik yang hatinya ragu-ragu. Ini kadang meyakini atau ragu-ragu Tuhan tuh kita yakin aja Tuhan tuh pasti memberi kita. Pokoknya asal ada umur kita nih. Asal hidup ini pasti Tuhan menjamin rezeki lawan kita. Jadi jangan takutan masalah rezeki ini. Nang kayak burung tuh, nya kan dibisikin dai. Ujar Nabi, bertawakallah kamu kepada Allah sebagaimana bertawakal seekor burung. Burung tuh berpagi-pagi dia dari sarangnya
oh terbang mencari makanan. Pas sore hari buliknya ini talih ya kan namanya nang tempat menyimpan makanan di dalam hibak talihnya ini hibak lawan makanan, artinya ini tuh ada besi simpanan. Kayaknya kita nih kalah tawakal kita nih lawan burung. Kita mungkin ada bersimpanan di kantong duit atau di bank atau di dompet ya Allah. Amun burung tuh kan ada besi simpanannya, ada di bisi tempat menyimpan. Pokoknya jadi burung aku yakin biar aku mencari Allah Ta'ala pasti memberi aku rezeki. Amun aku ada umur desa bujurnya makanannya macam-macam, jambu lah dimakannya, ulat lah dimakannya, benih urang lah dimakannya. Nya kada apa-apa lah nya mencuri burung toh nya kada dosa. Tapi lu nggak mungkin kita mencuri udah boleh ya Allah. Sekali buliknya kenyang. Hibak. Bahkan lah kita pernah melihat di video nya burung tuh mencari nafkah juga lawan yang cari ulat untungnya buliknya ke sarangnya diberi makanannya anaknya 3 ikong halus, bahkan ada nang 5 ikong tunggal disuapinya. Ini bisa tanggungan juga padahal kan ada di bisi simpanan. Amun kita bisi simpanan sekolah tatap juga kita khawatir masalah rezeki ini. Nah jangan khawatir masalah rezeki, kita jangan ragu-ragu masalah rezeki. Lamun itu dasar rezeki kita biar di Makkah kurmanya datang orang jamaah umrah membawakan. Nah kita kan ada suaka Makkah kurmanya yang datang. Kita kan ada suaka menyelam ke dasar laut, iwak tunanya sudah ada di piring. Kita kan ada tanaman tarung, paman sayurnya sudah ada di muka rumah, tinggal nukar aja nukar aja bang ya Allah. Nah bini masakan langsung ada sedia di piring. Nah tuh kita kan udah berumah tapi makan aja nasi. Nah kayak itu buktinya deh bahwasanya rezeki itu kita jangan mau memikirkan, tapi kita tetap mencari ya Allah. Kita yakini bila kita dapat rezeki itu dari Allah dan Allah pasti memberi rezeki kepada kita, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Nah itu ragu-ragu itu orang munafik. Itu golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga. Orang ini dia menganggap rezeki itu datang dari Allah. Tapi setelah dapat rezeki dia tidak menunaikan hak. Malah ia gunakan rezeki itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang fasik. Orang fasik ini orang yang mengerja dosa. Inya yakinai tauhidnya ini yakinai rezeki itu Allah yang memberi, tapi pas setelah diberi rezeki digunakannya untuk berjudi, digunakannya untuk main perempuan, poya-poya. Untuk yang haram-haram nih. Bahkan inya pas sudah wajib zakat kada mengeluarkan zakat. Bininya kan dinongkosinya, misalnya ada misalnya orang-orang miskin anak minta-mintanya kada diberinya misalnya. Pokoknya inya gunakan harta itu dengan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang fasik, jangan juga kayak itu. Bila kita dapat rezeki, kita gunakan rezeki itu untuk nang baik-baik, nang halal-halal aja. Nah kayak itu. Supaya rezeki itu berberkah. Kemudian golongan yang berikutnya yaitu orang yang memandang rezeki itu dari Allah dan dia memandang usahanya itu sebab aja. Kadang memberi bekas, artinya bahasa kitanya aku nih berusaha, kada berusaha kah mendasar sugi hai, tapi tetapnya berusaha lah. Nya kada meninggalkan usaha lah. Cuma ini meyakini usahanya itu akan memberi bekas. Dan apabila ini dapat rezeki dikeluarkannya hak-hak, misalnya dia bersedekah, membantu fakir miskin, dan dia tidak maksiat akan Allah Subhanahu wa taala dengan usahanya itu. Artinya ini berusaha ini kada meninggalkan sembahyang, kada meninggalkan sembahyang Jumat, kada meninggalkan nuntut ilmu, maka itu orang yang mukmin, yang mukhlis, ya, orang yang beriman, yang bersih. Nah, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang terakhir inilah. Kita bercari rezeki, kita meyakini rezeki itu
datang dari Allah. Kemudian apabila kita dapat rezeki, kita gunakan untuk kebaikan. Ya Allah, kita waktu begawi mencari rezeki itu jangan meninggalkan sembahyang. Sembahyang Jumat jangan ditinggalkan juga. Lamun kita 4 orang begawi, kada kawas sembahyang, baik ampih kita begawi di situ. Kayak gawian yang lain aja banyak aja gawian yang lain yang kita kawas sembahyang, gitu nah. Soalnya lah bila pian atau siapakah ulun kah pian kah begawi atau 4 orang begawi sembahyang nang lain kau aja Pak cuma sebuting nang karang sembahyang Pak juhur misalnya karang sembahyang walaupun misalnya gajinya sebulan 1 miliar itu kada berkah walaupun setriliun kada berkah sampai meninggalkan sembahyang itu. Nah, jangan meninggalkan sembahyang lah ketika kita mencari rezeki. Kemudian terus adab-adab masuk ke tempat qada hajat. Apa tempat qada hajat tuh? WC. Kami di kampung yang ada Jamban, yang di pinggir sungai itu. Jamban ngarannya. WC itu biasanya di rumah ya Allah. Nah, ada bahasa Inggrisnya toilet kan, amun bahasa Malaysianya ini ada juga kakus, amunnya bahasa Malaysianya bilik termenung. Itu WC itu bilik termenung. Bilik itu kan tempat kecil, termenung tuh maungot. Nah maungot kalau kita behera tuh maungot sampai mahayal bisa. Nah ya. Tapi lah makruh bila sambil behera tuh sambil berokok fokus. Nah kena adab-adabnya. Nah jadi kita inilah behera tuh dapat pahala lamun kita pakai adab yang diajarkan oleh Rasulullah nih. Behera apa kami itu nah kita masuk WC itu nah jadi pahala lamun kita memakai adabnya kan. Kalau gampang orang Islam ini apa aja menghasilkan pahala. Adab masuk ke tempat qada hajat. Qada itu kan menunaikan, hajat itu perlu. Kan biasanya bila kita hendak behera kan perlu kepada tempat itu karena kita hendak mengeluarkan kotoran. Bahayalah bila orang nih makan terus kada keluar, bahaya. Iya. Sama juga tuh orang tuh dapat terus duit tapi kan dikeluarkan jakatnya, bahaya juga. Nah, jadi penyakit. Nah, satu hendaklah memakai 2 sandal agar aman daripada terinjak najis. Nah, jadi kita bila bisi WC di rumah, tukar sandal capal. Sediakan sandal capal. Cuman sandal capal tuh nang di bawahnya itu jangan licin. Kena licin harus kena talabah di kamar mandi. Cari sandal tuh nang di bawahnya itu agak kasar. Nah, jadi sunat kita sebelum masuk WC itu memakai sandal supaya kita berada di WC itu kada tajak najis. Soalnya di WC itu bakas orang lah kami ada bakas kamihnya di lantai. Mun kita kada bersandal tajak najis. Batis kita amun dibasuh, mesti kada dibasuh. Arau kena batisnya tuh tajak. Naik ke rumah, naik ke kamar tajak pas bernajis lantai. Nah, panjer. Misalnya panjer di lantai itu kada najis berasih aja karena seorangan aja bang di rumah itu jadi seorangan aja nang memakai WC itu. Ya tetap aja juga kita disunahkan bersandal itu namanya lita'abud. Kita menggawi sunah Nabi itu karena beribadah kepada Allah. Walaupun bukan untuk menghindari najis, tapi niatnya lita'abud karena menghambakan diri kita kepada Allah. Kita hendak dapat pahala supaya kita termasuk orang yang ibadah sunnah Nabi. Nah, jadi hendaklah memakai 2 sandal agar aman daripada terinjak najis. Nah, jangan sebelah aja lah, 2 keduanya. Nah, jadi sunat menyediakan sandal. 2 hendaklah menutup kepala agar aman dari gangguan jin.
Nah, jadi bila kita masuk, sebelum masuk ke situ, puruk kopiah atau topi kan, atau anak kain kan. Tapi ujar ada ustadz tuh menyampaikan, amun kopiah sejenis nang kayak ulun ini atau nang kayak pian tuh ada nah anunya. Nah kelihatan nang gundul ulun. Ini ada kalau ini apa nih tuh gambar apa nih? Ini terompah Nabi ya. Terompah tuh sandal Nabi. Nah kalau di kopiah kita nih ada tulisan gambar sandal Nabi. Nah, namun kopiah nang ada nang tulisan sandal Nabi ini itu kawan jangan dibawa ke WC ya kopiah nih. Sandal Nabi walaupun gambarnya nih tuh sandal Nabi nang sebujurnya malah tuh sandal Nabi ini juga. Gambar sandal Nabi tuh kunal di muka lawang tuh, lihat selawang tuh. Itu sandal Nabi itu nang aslinya malah itu sudah naik ke arasy. Karena Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu lawan sandal-sandalnya naik ke atas. Nah, lalu ada gambar sandal Nabi, termasuk di kopiah kita nih. Ada gambar sandal Nabi. Nah, jadi lamun nak ke WC, pakai kopiah yang lain aja, kopiah jangan kak. Atau minjam kerudung bini kan dulu. Asal ditutupi kepala lah, ketupi kan. Ulun di muka WC tempat ulun sediakan topi. Nah, jadi hendak WC pakai topi supaya kenapa? Yang pertama dulu mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala kita. Nah, yang kedua faedahnya supaya aman dari gangguan jin. Karena di dalam WC itu, makanya kan bila kita sebelum masuk WC itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ulun berlindung daripada Engkau minal khubusi, daripada syaitan atau jin laki-laki, wal khaba'is, dan syaitan atau jin perempuan. Bila nang masuk ke WC ini anggaplah narannya Udin, laki lagi nih. Berarti nama mengganggu tuh jin perempuan. Tapi nang bila masuk ke WC ini Allah, dia memilih nih jin laki-laki atau syaitan laki-laki jangan mengganggu. Nah, itulah sunat kita bila masuk ke WC itu bertutup kepala. Misalnya kadeda jua nih kopiah, kadeda jua kain, kadeda topi, pacolai selawat tuh kan kepala. Tapi maculnya jangan di luar WC lah, kelihatan orang gini. Kita memacul salawat tuh masuk dari dalam WC. Sudah dalam WC sudah yang anyar tutup akan kepala. Itu bisa juga baju nah, anu kan kok angininya nah, anu kan kok kepala bisa juga. Nah, sunat kita waktu kita bahera makamih itu sunat menutup kepala. Nah, 3 menutup aurat kecuali sesudah di dalam WC. Maksudnya bila kita hendak berpacu salawat itu di dalam WC, jangan di luar WC. Amunnya di rumah tuh kita aja sorongan, ya kada apa-apa macul di luar WC kan ada yang melihat. Ini misalnya WC-nya kayak WC umum di luar rumah atau jamban kan. Itu jangan maju salawat dulu. Di dalam WC-nya maju salawat. Ya Allah. Artinya menutup aurat kecuali sudah dalam WC ya. Ayah buka aurat. Harus dipacul loh salawat itu. Nah, kayak itu adabnya. Kemudian yang keempat, membaca doa sebelum masuk WC. Apa doanya? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, kalau diartikan tuh Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kan masuk WC itu berbacaan. Ini kayaknya bila kita tuh berbacaan, itu setan kan mau mengganggu. Kita namakan berbacaan Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setan kadang awak makan, kadang awak mau pakai makan. Coba biar pernahkah melihat di video buah-buahan Cina mukbang tuh makan banyak. Ini tuh kan kada Islam. Nya kan bismillah. Wah, banyak hintalu tuh beginian dia orangnya kurus saja. Hintalu nang pacah itu ada nang hitungnya ada nang 30. Langsung sopinya.
Kita kan kenyang aja 3 gigi kan kenyang ibaratnya. Dia pun orang kafir tuh makanan setelan kenal kawainya mau makan makanannya banyak karena ada bismillah, jadi setannya umpat makan makanya kan kenyang. Tapi kalau kita orang Islam ini kita berbismillah sebelum makan supaya setan kada umpat makan, kita sedikit aja kenyang. Ada kisah orang kafir datang kepada Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah, dia minta dijamu Nabi. Nabi ini kadang memandang agamanya walaupun orang kafir nih, karena ini tamu Nabi, dihormatin Nabi. Cuman Nabi ini sidin sederhana aja, sidin kada ada yang mewah-mewah di rumah sidin kada. Nah, jadi sidin kepada tamu orang kafir itu ada kambing. Tangkapkan kambing itu, kambing Nabilah. Bawa sini. Diambilnya kambing Nabi, serahkan kepada Nabi. Lalu Nabi parah susu kambing itu. Sampai semangkok. Disuruh Nabi minum, diminumnya tuh habis semangkok. Diparahkan Nabi ulang susu kambing, banyak lah susu kambing tuh. Ini mukjizat Nabi, nang sedikit tuh jadi banyak. Itu mukjizat Nabi. Parahkan Nabi pulang semangkok, suruh Nabi pulang minum, tuh habis 2 mangkok dah. Betul diparah Nabi pulang susu kambing sama mangkok pulang, suruh Nabi minum, habis 3 mangkok dah, sampai 7 mangkok. Bahasa kitanya 7. Pun kita minum di cangkir bang, 7 cangkir. Antum tuh orang kafir, tapinya bermalam di rumah Nabi, bermalam semalaman di rumah Nabi. Sekali paginya dia masuk Islam, entah itu Nabi kan mengajak. Dan Nabi, maukah kamu ku ajak untuk masuk agama Islam? Bila ikam masuk Islam, ikam masuk surga kita. Tapi lamun ikam kada masuk Islam, ikam mati halal kafir, ikam masuk neraka. Tapi Nabi ini mengajak kada bakal karasan. Kada boleh kalau kita mengajak orang supaya masuk itu bakal karasan. Nah, atau inya nih karena malam di rumah nang berkah kan, rumah orang saleh itu berkah. Sehingga dapat berkah Nabi, lainnya dapat hidayah masuk Islam ya. Nah, masuk Islam. Mungkin setelah masuk Islam itu diajarin Nabi bila nak makan bismillah, nak minum bismillah. Pas pagi itu Nabi parahkan ulang susu, ambil aja Nabi itu kambing. Diambilnya kambing itu disuruh dijolongnya ke Nabi, para Nabi. Semangkok minumnya Nabi. Mungkin dia meminum bismillah, kalau kan sudah diajarin Nabi bismillah. Habis semangkok. Diparahkan Nabi pulang, semangkok kemudian minumnya Nabi. Diminumnya kada habis. Kada kamu habiskan 2 mangkok, kalau semalam 7 mangkok habis. Itu perbedaan orang kafir lawan orang Islam. Semalamnya kafir, pagi-paginya sudah Islam. Lalu Nabi bersabda, al-mu'minu yashrabu fi ma'yin wahidin, wal kafiru yashrabu fi am'ai fi sab'ati am'a. Ujar Nabi, orang nang Islam, orang beriman itu dia minum dengan 1 parut saja. Artinya parutnya ini dianggap kan sebuting, sebenarnya sebenarnya bisi parut sebuting. Cuman orang Islam ini cukup punya minum dengan 1 parut, artinya secangkir aja dah. Tapi bismillah cukup aja nya, kenyang aja, karena setan nggak lompat minum. Tapi kalau orang kafir yang Nabi, dia minum dengan 7 parut. Artinya perlu 7 mangkuk tuh. Karena orang kafirnya kadang bismillah, makanya setannya umpat minum. Nah gitu, bila kita hendak napa-napa kita berdoa, sudah diatur doanya. Kita hendak makan, hendak minum, sudah ada doanya. Ya sekolah-sekolahnya baca bismillah. Kita berceramin, apa aja kah doa berceramin? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Kita lamun hendak hafal itu ulun gitu, ulun tulis doanya di muka cermin, di atas cermin. Mengada kayak itu biar kita kada hafal. Ulun tuh bisi WC di rumah, ulun tulis di muka WC itu doanya. Ulun tuh di pemakanan, di tempat makan ulun tulisin doanya tuh supaya mengingatkan kita. Di kamar tuh tempat kita berganti baju, ulun tulisi doa hendak muruk baju. Pian bisakah datang ke rumah kaum, ini rumah kaum tuh lain rumah masjid, lain rumah ulun. Di pintu rumah tuh bertulisan, ini doa keluar rumah, ini doa masuk rumah, ada tulisannya.
Namun kadang kayak itu kita ada hafal. Terus supaya mengingatkan kita, supaya kita nih selalu berdoa. Saya orang Islam ini ada doanya, sudah lengkap sudah. Supaya setan kadang kala mengganggu kita. Jadi, nah termasuk masuk WC doanya Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya amun buat biar hafal, biar ada batu tulisan lagi. Sebenarnya tuh kita tetap hafal lah, cuma sekadar mengingatkan aja. Kadang-kadang kita lihat hafal lah, cuman bisa lupa. Tapi dengan kita melihat tulisannya itu, ulun sampai gitu, ulun download di Google tulisannya tuh nah, batu ulun minta peredakan lawan Pak Kasih, gono-gono, habis itu dilaminating, itu diciplak di muka WC, di tempat pemakanan dia di atas cermin, doa bercermin kan. Amun orang kawin tak ada di higa peguringan Allahumma jannibna syaitan. Jannibi syaitan. Ada orang nih berceramah di suatu dusun di daerah Kalimantan juga, cuman di atas di gunung sana itu nah. Situ ilmu pengetahuan orang tuh kurang. Kalau si ini pakai kisah lucu, si orang kada tertawa. Jadi si ini pakai kisah supaya ibu lucu-lucu ada kisahnya nih. Jadi jar kisah guru di kelas. Menakoni ke murid, apa doa sebelum tidur? Ya. Jadi jangan murid nih. Bismikallahumma ahya wa amut. Bujur ya guru nih. Berarti gampang. Apa doa sebelum tidur? Kada hafal Bang bismikallahumma ahya. Bismillahirrahmanirrahim Jepang guru aja. Tapi bacaan 21 kali. Bujur juga. Ada nang seikong. Ikam apa doa sebelum tidur? Kanak-kanak nih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Doa apa nih tah? Kamu kada kawin udah paham. Doa sebelum menjima istri. Nyebut tulisan ditulis nalaki ini kada hafal. Ditulisnya di anaknya di gabaguringan. Anak melihat hafal anak doa itu. Dikira anak itu doa anak guring ubah. Padahal doa kesemulah nyawa. Bari. Nah, jadi pas ditakoni guru apa doa sebelum tidur? Jadi jangan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan itu Bang. Karena itu balikap di peguringan kami. Nah, jadi si Din ini mengisahkan di dusun itu nah. Mun pian kan tertawa paham aja. Doa hendak je kada denang tertawanya. Kenapa? Di kampung tuh kada tahu doa itu. Jadi jar orang kampung itu guru jadi guru pakai banu bertonton acara kan. Sini waktu SMA itu kan. Kenapa ya aku tadi melucu-lucu aja kada denang tahunya, kada denang tertawanya toh. Paling seikong nang di IG CD-nya tawa nang itu nang paham. Jadi jangan nanti kisah anak tuan guru urang bila hendak maulah anak tuh berbismillah gini untung saja di kampung sini. Karena orang kada tahu doa itu. Karena minimnya ilmu pengetahuan agama, doa nang hendak gimana tuh kada tahu. Jadi kada denang tertawanya. Jadi bila orang tuh berkumpul sama istri berbismillah lagi untung sudah di kampung sini. Ada di daerah masih di daerah Kalimantan Selatan doa itu kada hafal tapi. Jadi namun kita kada hafal itu ya berbismillah ya Allah bismillah. Nah, bismillah barangnya Allah mula anakku bismillah barang. Perlu juga bila anak kawin tuh hafal doa itu. Di download kayak doanya ada. Jadi di Google. Nah, Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah ulun berlindung dengan engkau daripada al-khubus itu syaitan atau jin laki-laki yang mengganggu dalam WC wal khaba'is dan syaitan atau jin perempuan. Nah, jadi berdoa sebelumnya lah, jangan masuk hanya berdoa ini di luar WC berdoanya kan, jangan masuk WC-nya berdoa. Nah mungkin itu saja yang dapat kita baca, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan gampang aja diamalkan ini kan kita hari-hari menggawi nih hari-hari bakal nih.
hari-hari behera, hari-hari masuk WC. Jadi diamalkan sunnah Nabi ini supaya kita dapat pahala. Nah, mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.